Pagi hari ini saya akan sedikit membahas terkait masalah yang paling booming pada saat ini ya, terkait masalah corona. Jadi COVID adalah virus yang menyebabkan sakit pada saluran pernapasan. Virus ini juga masih saudara dengan MERS sama SARS yang pernah melanda pada tahun 2002. Tapi lebih bahaya SARS sama MERS dibandingkan dengan corona. Tapi tingkat penyebaran corona ini lebih cepat dibandingkan MERS dan SARS. Per tanggal 27 kemarin jam 17 sore, menurut Kementerian Kesehatan sudah ada 15,7 juta orang di dunia yang terkonfirmasi positif terkait masalah corona. Yang positif ya yang terkonfirmasi, pasti lebih banyak lagi yang tidak terkonfirmasi seperti orang-orang tanpa gejala, mungkin seperti itu. Dan yang meninggal sudah yang terkonfirmasi positif 600.000, kurang lebih 600.000 orang yang sudah meninggal. Dan yang sembuh sekitar 9 juta sekian. Dari itu semua dari statistik bahwa ada 4,1% yang meninggal. Jadi setiap ada yang positif, dia ada 4,1% yang meninggal. Jadi artinya secara ilmu statistik dari setiap 100 orang yang positif ada 4 orang. Perusahaan kita ini sudah mengikuti protokol-protokol yang sudah ada dari pemerintah, sudah ditetapkan dari keputusan Kementerian Kesehatan terkait protokol kesehatan. Salah satunya penanganannya dengan menggunakan masker ya, salah satunya menggunakan masker. Dan itu dilakukan secara umum, tidak hanya di perusahaan tapi juga di tempat-tempat umum lainnya itu menggunakan masker. Dan kita tahu kemarin juga sudah ada PSBB yang ditetapkan pemerintah, lockdown, serta ada sebagiannya rapid test dan ada yang swab test. Nah, di sini juga saya akan sedikit apa sih bedanya rapid sama swab. Jadi kalau rapid itu kita hanya mengetahui kalau kita itu terdapat virus dalam tubuh kita, itu rapid. Tapi kalau secara diagnosa kita harus PCR atau swab test. Jadi untuk diagnosa penyakit COVID ini harus dengan swab atau dengan PCR. Kalau hanya dengan rapid, dia hanya mengetahui kalau kita terpapar virus, tidak tahu virus apa, bisa virus apa aja yang masuk ke kita ya. Oke, mungkin selanjutnya kemarin kita sudah juga melaksanakan lockdown dan PSBB, itu juga sudah kita laksanakan. Dan untuk di perusahaan juga, di perusahaan Pharma sendiri, protokol-protokol sudah dimuat dalam memo tersendiri ya. Salah satunya yang mengikuti nasional itu seperti penggunaan masker wajib di luar ataupun di dalam kantor. Kemarin kita juga mengurangi jumlah pekerja 50%, artinya ada lockdown, itu adalah salah satu program dari pemerintah yang dianjurkan. Dan melakukan screening suhu yang ada di depan. Kalau pagi mungkin kita sudah dicek ya, ada screening suhu pada saat akan memasuki workshop dengan cara mengetahui suhu orang yang akan memasuki wilayah Pama. Bahkan mau ke pantai saja, mau ke supermarket, kemanapun hampir semua kita harus screening suhu. Nah, untuk apa sih manfaatnya screening suhu? Jadi COVID ini memiliki gejala-gejala yang mirip-mirip dengan penyakit pernapasan yang lainnya, seperti MERS dan SARS. Salah satunya adalah demam di atas 38 derajat Celcius. Makanya pada saat diindikasikan ada orang demam di atas 38, mungkin bisa dilakukan tindakan selanjutnya, bisa dilakukan rapid atau swab test. Terus tenggorokan terasa sakit, sesak napas, itu adalah bagian-bagian dari ciri-ciri orang terpapar virus corona. Bagaimana virus itu bisa menyebar? Bagaimana sih virus itu bisa menyebar? Salah satunya adalah dari droplet. Droplet, apa sih droplet? Droplet itu adalah pada saat kita bersin, mungkin Pak Irwan bisa diperagakan. Saya punya alat peraga, bukan alat ya, manekin peraga. Nah, mungkin di sini bisa diperagakan. Mari Pak Irwan bersin. Nah, bersin itu dia akan menimbulkan pada saat dia menghembus seperti ini adalah droplet jatuh. Ini adalah droplet. Droplet itu adalah tetesan air liur.
Sedangkan yang terbang, mungkin ini ada yang terbang. Yang terbang entah kemana ini itu adalah aerosol. Jadi, nah tadi sudah kita simulasikan bagaimana bisa dikatakan droplet. Sekarang kita akan simulasikan seandainya kita bersen ditutup, dia ada kuman-kuman nempel di tangan, atau mungkin memegang gagang pintu, salah satunya. Mungkin kita bisa lihat ya, ini saya simulasikan virus-virusnya menempel pada tangannya Pak Irwan. Nah ini adalah contoh virus-virus yang menempel di tangan Pak Irwan. Sebenarnya dia kemana aja sih? Ini ada himbauan dari WHO, kita pada saat memegang sesuatu sebelum cuci tangan itu jangan memegang, yaitu salah satunya jangan memegang mulut, bagian-bagian yang mukosa ya. Mukosa itu adalah bagian dari kulit yang seperti mulut, hidung, mata yang memiliki kelenjar. Mungkin kita kalau nggak pakai masker suka garuk-garuk mulut ya Pak Irwan ya. Ya suka garuk-garuk. Nah suka garuk-garuk hidung. Nah ini virusnya sudah nempel di mana-mana nih. Nah, suka ngucek-ngucek mata. Mungkin sekali ngumpil ya Pak Irwan. Nah itu sekali-sekali ngumpil. Itu kumannya sudah di mana-mana ya, bisa dilihat di sini kumannya ada di mata, di hidung, di mulut. Belum lagi nanti kalau ngobrol sama teman. Nah ini ini virus ya. Jadi virusnya itu nempel di mana-mana. Belum nanti saya pegang-pegang begini usap, terus saya juga ngikutin seperti Pak Irwan. Ini adalah simulasi terkait masalah virus itu kemana aja. Minimal ke badan kita sendiri pada saat kita megang, itu akan ke wilayah wajah. Nah selanjutnya untuk pencegahan, mungkin Pak Irwan bisa peragakan cara mencuci tangan yang tepat. Yang saya bisa. Dan selanjutnya dibilas. Nah, cara penggunaan ini Pak Irwan yang salah dulu. Ini adalah yang pegangan yang salah. Satu Pak Irwan, batuknya seperti apa? Kenapa salah? Dia batuk ya batuk aja gitu, nggak ada pelindung ataupun ini ya. Jadi dia batuknya tidak tepat. Bukan batuknya tidak tepat, tapi cara etikanya tidak tepat. Selanjutnya Pak Irwan. Nah, ini ditutup tangan itu juga tidak tepat, etikanya kurang tepat. Karena apa? Pada saat dia pegang tangannya Pak Irwan nanti kemana-mana tuh, yang sudah diperagakan tadi ya, ke mata, ke hidung, ke gagang pintu. Selanjutnya Pak Irwan. Nah, ini batuknya orang Indonesia ya, cenderung biasa ditutup, biar suaranya tidak nyaring. Nah, ini juga sama seperti tadi tangan, itu bisa menyebar kemana-mana. Dan etika yang batuk yang betul gimana Pak Irwan? Ya, batuknya ditutup dengan punggung tangan bagian dalam. Kalau kita ada baju atau jaket bisa di bagian sini kita tutup bagian dalam, batuk-batuk yang beretika. Selanjutnya mungkin kalau pakai lengan pendek nggak enak gitu mau batuk gitu, jadi bisa batuk yang etika. Selanjutnya Pak Irwan. Nah ini menggunakan batuk menggunakan masker. Oh tisu dulu, tisu. Nah ini adalah batuk menggunakan tisu, ditutup. Nah tisunya ini habis batuk dibuang, jangan dikantongin ya, langsung dibuang. Tapi ke tong sampah ya, ini salah ya. Langsung bersin dalam masker. Nah ini yang paling banyak, bersin dalam masker. Jadi kalau bersin dalam masker, masker yang umum itu ya, kalau masker kain itu usahakan setiap 4 jam diganti. Kalau masker medis sampai dengan 8 jam, karena penyebaran kuman, nanti kumannya malah menyebar di masker ini. Oke, jadi untuk peraganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.